Apakah benar saat kita gagal bayar, si DC akan mengancam bisa meretas HP kita? Temukan jawabannya di video ini ya. Pokoknya simak video ini sampai habis. Mungkin ini berita yang sudah basi ya. Untuk menanggapi berita ini yang lagi ramai nih, atau mungkin marak dibicarakan orang nih, yaitu katanya si pinjol ini bisa melacak HP kalian yang gagal bayar, atau melacak HP kalian atau lokasi kalian lah. Nah, si DC ini katanya bisa tahu lokasi tempat debiturnya yang gagal bayar sedang berada di mana. Nah, sehingga untuk kalian yang gagal bayar ini panik. Mereka dengan mudah lah, kata DC, untuk mencari kalian dan menagih hutang kalian. Apakah benar demikian? Jadi begini ya teman-teman logikanya. Coba kalian pikirin. Apakah mungkin pinjaman online melakukan hal seperti itu? Apakah secanggih itu untuk bisa melacak posisi kalian dan ada di mana aja? Ngapain? Buat apa? Buang-buang waktu. Jadi saya lurusin ya. Sebenarnya cara seperti itu tidak akan bisa berjalan jika kalian tidak pernah menginstal aplikasi pinjol tersebut. Tetapi ketika kalian sudah menginstal di aplikasi pinjol, maka aplikasi akan meminta izin untuk mengakses GPS di ponsel kalian. Jadi intinya, izin aplikasi atau akses lokasi itu hanya untuk di pertama aja, untuk bisa tahu kalau kalian itu minjol di daerah mana. Daerah kalian itu terjangkau nggak sama wilayah DC-nya itu sendiri atau wilayah pinjolnya, atau dengan kata lain kalian itu sudah tercover apa enggak dan masuk kriteria wilayah saat kalian pencairan. Intinya seperti itu. Jadi si aplikasi itu akan meminta izin untuk mengakses GPS di ponsel kalian ya. Dan ketika kalian terima izin akses, maka si pinjol ini bisa mengetahui keberadaan kalian pada satu titik di mana lokasi kalian berada saat mengizinkan aplikasi tersebut. Intinya buat kalian ACC lah. Kalau kalian gak izinin ya kalian gak akan cair dong pinjaman itu. Nah, tetapi jika kalian memetikkan akses tersebut lalu kalian pindah lokasi atau pergi ke tempat yang jauh, nah mereka itu nggak bisa tahu ya di mana posisi kalian saat ini. Tapi sayangnya masih banyak nih debitur yang masih belum tahu. Ini sih untuk jaga-jaga aja nih gitu kan. Kalau kalian tuh tidak disadap atau tidak mengetahui lah lokasi kalian di mana, sehingga sampai sekarang masih banyak orang yang mengizinkan aplikasinya diakses oleh GPS-nya. Jadi sebaiknya GPS itu kalau kalian sudah install pinjolnya dimatiin aja deh. Nah, selain masalah GPS ini, dia termasuk DC yang mengancam kalau kalian sudah tahu lokasi GPS-nya atau gimana gitu. Ada juga DC yang mengancam sok-sok tahu nomor IMEI kalian. Katanya si DC ini bilang DC bisa melacak IMEI ponsel kalian. Ya iyalah, saat mereka izinkan mereka akan tahu HP kalian tuh apa, speknya apa, bisa upgrade apa enggak. Itu dibutuhkan oleh developer pengembang dari aplikasi itu, maksudnya begitu, buat database mereka lah intinya gitu. Si DC ini kesini makin hebat ya, makin canggih ya, udah kayak seperti hacker aja gitu. Tapi kalian dibodoh-bodohi, kalian ditakut-takuti, diancam seperti itu. Kalian emailnya beginilah, kalian udah, oh si DC ini tahu email kita buat email HP buat apa sih? Fungsinya apa sih? Apa kita ingetin nomor email kita? Karena enggak. Kadang nomor HP kita aja kita nggak pernah hafalin. Logikanya juga, kalian sendiri yang punya ponsel, punya HP, jarang sekali kan hafal nomor email. Karena nggak penting. Apalagi mereka sosok tahu email kita buat apa? Karena email HP itu tidak diperjualbelikan secara global dan tidak disebarluaskan, dan hanya kalian yang tahu dan juga pembuat ponsel yang pegang. Nah, terus fungsi mereka tahu email kita buat apa? Mau nakut-nakutin kita kalau kita nanti HP-nya bisa diretas gitu? Nggak sejauh itu ya teman-teman ya. Jadi santai aja, jangan panik dengan ancaman-ancaman seperti itu. Dan mulai sekarang ya, coba kalian cek pengaturan di aplikasi. Ini sih buat jaga-jaga aja, akses apa aja yang diminta aplikasi terhubung di ponsel kalian. Kalian bisa memetikkan semua akses tersebut untuk menjaga data-data baru di ponsel kalian agar tidak bisa diakses aplikasi. Kalian juga hapus cache dan penyimpanan di aplikasi ya. Selain itu kalian juga bisa hapus aplikasi dan jangan balik lagi tuh, jangan install lagi aplikasi itu gitu. Kadang orang-orang itu tidak menyadari ya bahwa mereka ternyata sudah mau mengaktifkan izin akses aplikasi, sehingga pihak aplikasi bisa membaca data yang ada di ponsel kalian. Ini sih agak berbahaya gitu. Nah,
Untuk itu, kalian tidak perlu takut ya jika kalian ada ancaman dari DC-DC yang mengatakan kalau mereka bisa melacak keberadaan kalian lah, atau mereka mengatakan bisa mengakses media sosial, galeri, ponsel kalian. Mereka akan menghubungi semua kontak yang ada di ponsel kalian. Itu bohong ya. Karena pada dasarnya mereka tuh sudah tahu isi pada izin akses yang awal itu gitu. Jadi ancaman itu hanya semata-mata supaya kalian takut dan segera melunasi hutang. Mungkin ada beberapa yang pernah mengalami atau kejadian penyebaran data yang dilakukan DC pinjol legal, tetapi tidak separah yang dilakukan DC pinjol ilegal ya gitu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.